Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Angga Prasetya, NIM 0429065535 dari UPBJJ UT Serang. Kali ini saya akan membuat video praktikum mata kuliah keamanan jaringan tentang yaitu penerapan firewall jenis paket filtering. Ya, untuk praktikum ini menggunakan software dari Cisco yaitu Cisco Packet Tracer. Baik, untuk panduannya kita baca terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu perangkat lunak Packet Tracer. Di sini saya sudah menginstalnya. Dan yang kedua yaitu file bahan praktik firewall acl.pkt yang sudah dipersiapkan. Ya, di sini saya sudah mendownloadnya dari website UT ya. Ada, nanti saya lanjut. Untuk langkah pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan ini dimana yang pertama yaitu instalasi Cisco Packet Tracer sudah diinstal, lalu kita buka file Packet Tracer firewall acl ini sehingga muncul tampilan seperti berikut. Baik, sini saya sudah membuka file firewall acl-nya ya. Di sini sedikit ada perubahan ya, yang dimana untuk file bawaannya itu dimana antara router 1 dan router 2 menggunakan kabel serial. Namun ternyata setelah saya coba ternyata menggunakan kabel serial ini tidak mau terhubung. Jadi sekarang saya ubah menggunakan kabel Ethernet. Yang dimana saya menambahkan satu slot lagi untuk port Ethernet di router 1 maupun di router 2 ya. Ini saya pakai kabel Ethernet dengan jenis kabel crossover ya, yang putus-putus ini crossover. Untuk selanjutnya yaitu kita pelajari terlebih dahulu untuk topologi tersebut. Oke, berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada gambar 1. Oke, pastikan PC terdapat pada jaringan 10, 0, dan 192 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 20.0. Nah, ini tabel alamat IP ya dari simulasi ini, yang dimana PC 0 ini sudah ada IP-nya masing-masing ya, 35 itu juga seterusnya sesuai dengan tabel di sini. Kita coba untuk tahapan pertama yaitu kita memastikan kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. Di mana protokol ICMP ini yaitu biasa kita kenal yaitu ping. Artinya ketika kita akses PC lalu kita ping ke IP server web dan server FTP ini, dia akan reply ya, akan membalas artinya. Dan yang kedua yaitu kondisinya semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 2010 ya, 192.168.2010. Dan yang ketiga yaitu dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 20.5. Baik, langsung saja kita coba buka ya di sini PC 0. Oh iya, di sini ada salah satu konfigurasi yang kurang yaitu routing. Artinya semua IP yang di sini belum terkoneksi dengan IP yang terdapat pada router 2. Jadi kita seperti yang kita lihat di sini ya. Di sini
terdapat segmen 192.168.30.1 dan 192.168.10.1. Dan untuk IP antar router ini menggunakan IP 192.168.50.1. Oke. Dan dimana di sini menggunakan 50.2. Ya, dengan IP untuk servernya yaitu 192.168.20.1. Untuk tahap pertama yaitu kita coba routingkan dulu ya. Di sini kita masuk ke menu statik ya. Kita masukkan network. Networknya ini IP dari segmen si server ini ya. Dan dimana tadi IP segmen servernya itu 20.1. Oke, 20.1. 20.1/24 ya. 192 di sini di tab network kita masukkan 192.168.20.0. Lalu kita masukkan subnet max-nya 2555.255.0 karena /24 ya. Lalu next hop ini yaitu IP 192.168.20 ini ada di router mana. IP untuk di router 2 ini yaitu 192.168.52. IP 52 ini terhubung dengan router 1 dengan di IP router 1 ini 192.168.50.1. Lalu kita add ya. Oke, sini sudah ada ya. Artinya routing. Lalu kita pastikan PC tersebut bisa menggunakan protokol ICMP. Baik, kita coba di tes PC 0 ya. Kita coba ping 192.168.20.10 untuk server FTP 20. Bentar. Ya, sudah berhasil ya. Sudah reply dia. Berarti dia kondisi awal ini ICMP-nya bisa. Lalu kita lakukan ping juga ke IP server web 20.5. Kita tunggu sebentar. Harusnya reply ya, sudah reply juga. Artinya PC yang di sini, PC 0 dan PC 1 ini sudah bisa terhubung dengan ICMP dari server yang sebelah kanan ini. Lalu kita pastikan lagi ya dengan PC yang di bawahnya yaitu di PC 3. Kita lakukan ping kembali ke server FTP dan juga server web 20.10 untuk TP ya, reply di sini sudah terlihat. Lalu 20.5 ya, di sini juga sudah reply. Oke. Selanjutnya kita lihat panduannya. Semua PC dapat mengakses layanan FTP server. Oke. Dan juga mengakses web server yang terdapat di 20.5. Oke. Kita pastikan dulu ya untuk web servernya. Kita ke PC 0 lalu buka web browser. Ya, di sini sudah terbuka web browser, lalu kita masukkan IP dari web server tadi 20.5. Lalu klik go. Nah, di sini sudah muncul artinya PC 0 ini bisa mengakses web server dari server yang ini ya, di sebelah kanan ini. Kita tes lagi dari PC 2 ya, coba kita dari PC 2. Kita buka web browsernya. Kita akses 192.168.20.5, klik go. Nah, bisa ya. Oke. Selanjutnya yaitu mengakses layanan FTP server. Baik. Untuk layanan FTP server kita harus mengetahui dahulu username dan password dari FTP server tersebut ya. Untuk mengetahuinya kita langsung klik saja di bagian FTP server ini, lalu klik ke service, lalu klik ke menu FTP ya, FTP.
Di sini sudah terlihat username dan juga password, yang dimana ada username siswa 1 dan password UT. Oke, kita sudah mengetahui username dan password untuk FTP-nya. Lalu kita coba di PC 1, kita coba buka, klik 2 kali, desktop, lalu ke command prompt ya. Command prompt kita ketikkan FTP, lalu kita masukkan IP dari FTP server tadi, 20.10. Oke, di sini sudah welcome to PT FTP server. Di sini kita masukkan username-nya yaitu siswa 1. Oke, username oke, need password, kita masukkan password yaitu UT. Login, artinya PC 0 dan PC 1 ataupun PC semuanya sudah terhubung dengan FTP server. Ya, kita sudah bisa mengakses dari FTP server ya. Ya, sesuai dengan hasil yang ada di sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita tahap konfigurasi, di mana tahap konfigurasi ini yaitu skenario yang akan digunakan yaitu memasang fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut, yaitu semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30, nah, IP 192.168.30 ini yaitu dua PC ini ya, PC 0 dan PC 1. Dapat mengakses layanan FTP, oke, dapat mengakses layanan FTP dan juga layanan HTTP, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Oke, artinya PC 0 dan PC 1 ini dia bisa mengakses dari server web dan juga server FTP. Namun dia tidak bisa melakukan ping ke IP server tersebut. Mau dari IP server web maupun IP dari FTP ini. Lalu yang B, PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan di 20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. Oke. Dan PC lainnya yang lainnya terdapat di jaringan 192.168.10 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Oke, artinya di sini kita lihat ya 10.6 itu yang mana? Oke, 10.5 itu di atas. Baik. Berarti untuk 10.6 itu ini ya, kita tandai dulu mana ya? Komen. Nah, di sini 192.168.10.6, lalu di sini 192.168.10.7, di sini 192.168.10.5. Sesuai dengan panduan tadi yang dimana PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 10.7 dapat mengakses FTP dan juga HTTP, begitu juga akses protokol ICMP pada kedua server tersebut. Hanya PC selain 10.6 dan 10.7 hanya bisa ICMP-nya saja, jadi tidak bisa akses FTP dan juga HTTP. Baik. Untuk lebih memperjelas skenario tersebut, Anda dapat perhatikan tabel berikut. Oke. Artinya di sini ya, IP 192.168.30, pokoknya semua IP dari 30 ini, segmen 30, dia bisa melakukan HTTP, tetapi tidak bisa melakukan ICMP. Dan juga dia bisa melakukan FTP, tapi tidak bisa melakukan ICMP. Sedangkan IP PC dengan 10.5 dia hanya bisa ICMP saja, tapi tidak bisa FTP maupun HTTP. Begitu juga dengan PC yang 10.6 dan 10.7, dia bisa ICMP, bisa FTP, dan juga bisa HTTP. Untuk konfigurasinya kita di router 2 ya, R2 dengan konfigurasi berikut. Access list 100 permit TCP 192.168
Oke, kita coba bagi dua saja ya ininya biar lebih mudah. Kita masuk ke router 2, lalu CLI ya. Kita enter dulu. Kita masuk enable. Kita udah masuk, kita masuk ke configure terminal. Sampai muncul tulisan router config ya, seperti yang ada di panduan ini, yaitu config. Di sini kita ketikkan access list 100 permit TCP 192.168.30.0. Kenapa 30.0? Ya karena dia semua segmen dari 30, jadi tidak IP tertentu saja. Jadi semua segmen yang ada di IP 192.168.30 ini. Lalu kita masukkan subnet masknya 0000.255. Lalu kita masukkan IP dari server FTP tadi ya, 20.10 00000 EQ20. 20 ini merupakan port yang digunakan untuk FTP server ya. FTP server. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan lagi. Di sini untuk yang kedua sama semuanya, hanya yang berbeda port 21, di mana port 21 ini digunakan untuk FTP. Oke. Lalu yang ketiga, hanya saja IP dari server web yang kita masukkan, lalu dengan port 80 yang digunakan untuk HTTP yaitu web. EQ-nya 80 dan di sini kita masukkan IP web, server web yaitu 20.5. Kita enter. Lalu kita masukkan lagi script yang keempat, yaitu kita ubah di bagian IP-nya yaitu 10.6. Oke. 10.6 dan 00000/1 00001 akses ke akses ke ini ya. Mana nih? Ke server FTP. EQ portnya 20. Port 20 FTP server. Lalu kita masukkan juga IP 10.7 ya. Karena sesuai dengan ketentuan tadi yaitu 10.6 dan 10.7. Di sini kurang sebenarnya, jadi saya tambahkan. Lalu selanjutnya yaitu port 21. Oke, kita ubah lagi ke IP 10.6. Lalu portnya 21. Oke, 10.7. Portnya 21. Jika sudah, di sini saya sudah sampai ke sini. Lalu selanjutnya yaitu akses HTTP port 80. Oke, kita kembali lagi ke scriptnya. Di sini kembali ke PC 6, IP 10.6, akses ke IP web yaitu 20.5 port 80. Oke, lagi kita masukkan lagi dengan hanya mengubah IP-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita ketikkan kembali yaitu yang terakhir. Baik, untuk script yang terakhir, kita masukkan script yang terakhir, di mana di sini kita membuat firewall dengan mengizinkan semua IP 192.168 segmen 10 ini
mengizinkan ICMP ke server tadi ya, ke semua IP server 192.168.20.0. Oke, langsung saja kita ketikkan di sini access list 100 permit ICMP. Kita masukkan IP-nya, segmen IP-nya 10.0.000.255, segmen servernya 20.0.000.255. Oke. Lalu selanjutnya, pasangkan rute tersebut di interface S1010 dengan menggunakan perintah berikut. Dikarenakan saya tidak menggunakan serial, ya, saya menggunakan port Ethernet untuk ke routernya ya. Jadi saya di sini nama portnya yaitu ETH, ya. ETH atau Ethernet 0/0/0, bukan serial, bukan S010. Jadi sesuai dengan panduan di sini kita mengakses, membuat rule, ya, rule-nya yaitu kita masuk dulu ke interface ETH-nya, ETH 0/0/0. Ya, di mana kita di sini mengetikkan IP access group 100 in. Oke, enter. Kita exit saja. Baik. Untuk tahap konfigurasi sudah selesai ya sampai sini. Selanjutnya kita melakukan tahap uji coba. Yang dimana di sini saya sudah membuat tabelnya sesuai dengan yang ada di panduan ya. Oke, di sini sudah saya buat tabelnya. Lalu kita coba yang pertama yaitu dari IP 192.168 segmen 30 ini ya. Dengan tujuan IP FTP dan juga IP server. Apakah bisa ICMP, apakah bisa FTP ataupun HTTP. Untuk IP 30 ini ada di PC 0 dan PC 1. Kita coba di salah satunya saja ya, di PC 1. Kita klik, lalu kita CMD, kita exit dulu ya. Quit. Oke. Sudah kita quit di sini, lalu kita ketikkan ping 192.168.20.10. Ini IP FTP. Ya, bisa kita lihat di sini statusnya destination host unreachable, artinya dia terblok oleh router 50.2 tadi ya. Karena ada firewall tadi, ada access list tadi. Lalu kita coba ping juga ke IP server web 20.5. Oke, di sini juga statusnya destination host unreachable. Artinya dia tidak bisa melakukan ICMP. Lalu kita coba juga apakah PC segmen 30 ini bisa akses web server. Kita coba web browsernya, kita buka 192.168.20.5. Klik go. Ya, bisa. Walaupun ICMP-nya tidak bisa, tapi dia bisa mengakses web servernya. Lalu selanjutnya kita coba lagi untuk FTP server. FTP ya, FTP-nya. Kita masuk ke CMD lagi, kita ketikkan FTP, masukkan IP server FTP-nya 20.10. Oke, bisa juga ya. Kita tinggal masukin username-nya siswa 1 dan password UT. Oke, login. Artinya di sini untuk ICMP ya tidak bisa. Untuk FTP bisa ke IP ini. Oke, untuk HTTP bisa ke IP ini. Ini tidak bisa. Oke, untuk selanjutnya kita coba lakukan pengetesan di IP 192.168.10.5. PC 10.5 itu yang ini ya. Oke, kita coba lakukan yang pertama yaitu ICMP. ICMP itu ping 192.168.20.10. Ya, di sini bisa. ICMP-nya berhasil. Kita coba ke server web juga. Oke.
Oke, bisa ya. Lalu kita coba akses web browsernya. Web server coba kita akses. Di sini kita buka web browsernya. Kita ketikkan 168.20.5. Klik go. Ya, kita bisa lihat di PC IP 10.5 ini dia tidak bisa mengakses web server ya. Tidak muncul atau artinya request timeout. Dia tidak bisa mengakses web server. Kita coba lagi akses FTP-nya. Kita di sini buka lagi CMD-nya, ketikkan FTP 192.168.20.10. Oke, bisa kita lihat juga di sini statusnya trying to connect, artinya dia tidak bisa melakukan FTP ke server FTP. Oke. Di sini kita coba checklist lagi ya. Untuk ICMP-nya bisa keduanya ya, kedua server ini bisa. Namun untuk FTP-nya tidak bisa. Begitu juga HTTP-nya tidak bisa. Oke. Lanjut dengan di PC 10.6. IP 10.6. Di 10.6 itu ini ya. Kita pastikan dulu 10.6. Oke, benar 10.6. Close. Yang pertama kita lakukan ICMP. Oke. Sini sudah ada bekas sebelumnya. Kita coba ketik ping 192.168.20.10. Ya, di sini ICMP juga bisa. Lalu 20.5-nya juga bisa. Oke. Kita coba akses web browsernya, web servernya. 192.168.20.5. Ya, bisa juga web servernya. Untuk FTP-nya kita coba lagi ya. FTP-nya di sini ketikkan FTP 192.168.20.10. Kita klik enter. Ya, bisa juga di sini. Connected ya. Kita login. Oke, statusnya login. Oke, bisa kita simpulkan di sini untuk IP 10.6 ini bisa melakukan ICMP, bisa melakukan FTP ke sini, dan bisa melakukan HTTP ke sini. Oke. Di sini kenapa saya silang karena servernya khusus ya. Jadi 20.10 ini khusus FTP dan 20.5 ini khusus HTTP saja. Baik, selanjutnya yaitu kita coba lakukan pengetesan di PC 10.7. Kita buka lagi 10.7 itu ini ya. Oke, kita coba untuk ICMP-nya dahulu. Kita ping 192.168.20.10. ICMP-nya bisa. Lalu servernya juga bisa ICMP-nya. Kita coba FTP dulu ya langsung biar nggak bolak-balik ini. FTP 192.168.20.10. Oke, bisa juga. Kita login. Oke, statusnya login. Dan terakhir kita coba akses web servernya. Server 192.168.20.5. Go. Harusnya bisa sih. Wah, kita coba cek dahulu ininya ya, konfigurasinya sepertinya ada yang kurang dari akses listnya. Baik, setelah saya coba lakukan dari PC 10.7 ini tidak bisa melakukan web browser ya. Tidak tahu kenapa. Di sini kita langsung ambil saja kesimpulannya.
Untuk CMP bisa dan FTP-nya bisa, namun di sini untuk FTP-nya bisa. Baik, ini merupakan hasil pengujian konfigurasi firewall punya saya yang saya lakukan. Perbandingannya dengan perbandingannya dengan sebelum terpasang firewall tadi ya, yang dimana 30 sumber dari IP segmen 30 ini bisa melakukan ICMP, bisa melakukan semuanya ya. Setelah kita tambahkan firewall, dia tidak bisa melakukan ICMP. Begitu juga yang lainnya ya. Sama di sini hanya terdapat perbedaan di sini saja ya. Di sini. ICMP 30 ini. Oke. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang script access list tadi ya yang kita ketikkan. Di mana scriptnya tadi terdapat access list 100. Access list 100 ini merupakan perintah untuk membuat ACL dengan nomor 100. Nomor ACL ini digunakan untuk mengidentifikasi ACL tertentu dan dapat digunakan dalam konfigurasi berikutnya. Lalu terdapat perintah permit TCP. Permit TCP ini menunjukkan bahwa ACL ini mengizinkan lalu lintas TCP. ACL dapat mengizinkan ataupun menolak lalu lintas berdasarkan protokolnya. Lalu di sini terdapat satu IP. IP ini merupakan rentang alamat sumber. Ini sumber ya. Sumber. Lalu di sini ada IP ini mulai dari 192 ini sampai 0 ini. Ini merupakan IP tujuan. Lalu terdapat EQ20. Ini adalah perintah untuk mengizinkan lalu lintas yang menuju ke port 20. Berarti hanya lalu lintas yang menuju ke port 20 saja yang diizinkan dalam script ini. Oke. Cukup sekian untuk video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu praktikum VPN set to site ya di next video. Oke.